Gimana nih sekarang kabarnya? Mungkin kan sekarang udah jarang ya tampil di televisi, mungkin dibatasi waktu. Seperti apa sih mungkin kegiatan Pak Wati sekarang? Kegiatannya ya biasa aja, seperti ini salah satu kegiatan. Ya alhamdulillah sampai saat ini juga masih ada panggilan nyanyi. Terus kalau untuk di TV alhamdulillah juga masih beberapa stasiun TV panggil untuk jadi bintang tamu. Tapi kalau memang untuk yang stripping yang setiap hari syuting belum ada. Terakhir tahun 2021 sinetron Jodoh Wasiat Bapak. Tapi kalau misalnya tawaran stripping itu datang, apakah Pak Wati akan menerima atau dibatasikan dengan usia yang sekarang mungkin kan? Kenapa nih? Ya kalau diterima pasti diterima ya, karena itu salah satu pendaringan Poati juga kan. Cuma barangkali kalau dulu dari pagi sampai pagi, mungkin kalau sekarang ya kita paling telat sampai jam 10 malam lah, karena mengingat usia udah 70 gitu. Oke, Pak Wati kan sedikit di usia 70 tahun ini kan dikabarkan katanya Pak Wati lebih kayak memaknai hidup ini, lebih kayak mensyukuri apa yang udah Pak Wati dapatkan, bekerja dengan memperbanyak kebaikan lah. Ini mungkin salah satunya apa sih yang udah Pak Wati lakukan di usia 70 tahun ini mungkin? Betul, kalau kita berbuat baik kepada siapapun, kepada orang, kepada siapapun lah, itu nggak boleh diingat-ingat. Jadi saya Ampo nggak tahu itu udah berapa banyak Ampo berbuat kebaikannya, karena itu harus dilupakan. Kalau orang yang berbuat baik sama kita, kita harus selalu ingat. Tapi kalau kita berbuat baik kepada siapapun, kita harus lupakan. Insya Allah itu namanya ikhlas ya. Kalau misalnya dalam waktu belakangan ini kan Ampo ya sedikit renovasi musolahnya Papa gitu kan. Cuma jujur itu bukan hasil Ampo sendiri, karena masyarakat Cigobangwangi dan sekitarnya juga banyak yang memberi sumbangan gitu. Jadi dari pihak panitia kalau ada kekurangan aja baru ngabarin ke Ampo gitu. Maksud itu renovasi musola peninggalan sang ayat seperti ini? Iya, pada tahun 70 itu Papa itu bangun musola di kampungnya Papa, namanya Cigobangwangi, Kecamatan Pasaleman, Kabupaten Cirebon. Nah sekarang udah terakhir direnovasi kalau nggak salah 89, dan sekarang baru direnovasi lagi begitu. Kebetulan tanahnya itu kan, tanah musola itu hak berdua sama sepupunya Papa. Nah sepupunya Papa itu minta kalau tanahnya itu dibayarin, karena itu milik Papa dan Ampo kebetulan anak mertua. Jadi sebagian dari musola itu yang milik sepupunya Papa, alhamdulillah untuk bayarin. Berarti ini udah sepenuhnya milik almarhum ayah. Betul, dan Empo hibahkan semuanya untuk warga di Cigobangwangi. Oke, kok baru renovasi kan itu udah lama. Kenapa masih terpikirkan baru untuk renovasi sekarang, atau memang ada dukungan dari yang lain atau seperti apa sih kok? Atau mengenang bukti untuk peninggalan sang ayah atau gimana kok? Sebetulnya ada dari pihak warga Cirebon menghubungi adik Empo yang laki-laki bungsu namanya Jajang. Singkat cerita dia komunikasi kalau bangunan itu nyaris rubuh. Atapnya kalau dindingnya kan udah tembok, tapi atapnya udah mau rubuh. Jadi singkat cerita yang mau sholat itu takut kerubuhan gitu kan. Nah, singkat cerita kompromilah, adek telepon keluarga semua gitu. Siapa yang mau nyumbang, singkat cerita kita iuran lah gitu.
Nah terus kebetulan juga warga di Cigobang Wangi itu juga dan di luar Cigobang Wangi juga banyak yang nyumbang gitu. Jadi jadilah itu satu bangunan tapi belum selesai gitu. Bukan Empok sendiri yang bangun tapi bersama-sama masyarakat gitu. Cuma kalau tanahnya yang tadi sebagian itu milik sepupunya papa, karena dia maaf nggak rela dibesarkan itu musolanya, karena itu tanah milik dia dan kebetulan sepupunya papa itu kalau empok manggilnya Uwa ya, Uwa itu kebetulan maaf matanya udah nggak ngeliat karena gula darahnya tinggi, terus dia kepala rumah tangga dan tidak bisa mencari nafkah untuk keluarganya, jadi mau nggak mau dia minta dibayarin gitu. Ya empok sebagai anak tertua ya bertanggung jawab atas itu gitu. Kebetulan kan empok udah lama punya niat untuk bikin musola sendiri, maksudnya kalau itu kan punya papa ya. Empok udah siapin tanahnya di Walet. Kalau dari Cirebon ke arah Kuningan itu di tengah-tengah jalan antara Cirebon ke Kuningan itu ada di jalan raya besar. Empok udah siapkan kurang lebih 400 meter, tadinya mau bikin musola sendiri. Itu gara-garanya empok kalau nggak salah lagi tahun 2019 empok pernah mimpi yang dimana mimpi itu empok meninggal gitu kan. Jadi empok lihat jasad empok di tengah, ditaruh di tengah sama keluarga. Ya empok lihatnya dari atas tuh, seolah-olah rohnya empok ada di atas gitu. Di empok lihat tuh jenazahnya empok, banyak infotainment datang gitu kan, banyak keluarga yang datang, banyak tetangga yang datang. Singkat cerita semuanya sedih lah gitu kan, sampai empok dimandiin, sampai empok diusung pakai jenazah. Singkat cerita empok meninggal lah gitu. Nah dari situ empok kepikiran mau bikin musola gitu kan, karena tadinya empok pikir itu mungkin satu pertanda kalau empok dalam waktu dekat akan meninggal gitu kan. Jadi ya dari situ udah mulai mikirin akhirat gitu. Tapi sampai saat ini tanah itu belum ada biayanya untuk bangun musola sendiri gitu. Dan kebetulan ada musola pampah yang harus diperbaiki, dan itu pun bukan kau sendiri, harus jujur semua bantuan dari masyarakat Cigobang Wangi, masyarakat di luar Cigobang Wangi dan keluarga besar semua ikut bergotong royong gitu. Oke. Jadi empok mewujudkan itu gitu. Jadi singkat cerita secara nggak langsung niat empok yang ingin bangun musola dijawab dengan Allah, musola sang ayah. Iya, Seperti musola apa sih sang Empok ayah. ketika empok mendapatkan itu? Maksudnya kebetulan banget dari niat yang ingin membangun musola menjadi lebih baik, maksudnya mendekatkan diri ya kan. Iya. Ternyata ada ditemuin Musolanya papa yang bagaimana perasaan empok? yang pastinya sih amat sangat bahagia ya, karena janji Allah kan kalau kita bisa bangun rumah Allah di dunia, janji Allah akan membangunkan kita rumah di surga insya Allah ya, mudah-mudahan. Jadi empok ingatnya ke situ karena ingat umur udah 70, jadi istilah kalau hidup itu tinggal berapa tahap, berapa langkah lagi. Jadi sekarang empok ya cuma ingin beribadah, ingin berbuat baik, ingin beramal, sedekah dan sedekah. Karena kalau orang yang meninggal, menurut konon ceritanya itu minta dibangunkan kembali. Untuk apa? Bukan untuk sholat, bukan untuk puasa, bukan untuk haji, bukan untuk lain-lain, tapi cuma untuk menyedekahkan semua hartanya untuk orang banyak seperti itu. Jadi empok sekarang tidak ngoyo untuk dunia,
tidak banyak keinginan untuk dunia. Jadi sekarang kau cuma ingin bersedekah, 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 bersedekah untuk akhirat yang engkau nanti insya Allah akan bawa pulang. Itu pada titik balik engkau saat bermimpi meninggal itu, engkau merasakan titik balik, oh kayaknya harus mulai ada perubahan nih, atau mendekatkan diri lagi dengan Sang Maha Kuasa, seperti apa nih? Iya dong, kita ngelihat meninggal, masya Allah gitu kan. Jadi seperti kita ngelihat orang meninggal beneran gitu. Dan empok ngelihatnya tuh bisa di atas, ngelihat empok ke bawah, itu yang begitu bangun, masya Allah, jangan-jangan ini maksudnya maaf kode nih, udah mau deket nih, kasih tanda gitu kan, tobat lu, sadar lu gitu ya, sedekah lu seolah-olah gitu ya, lu udah mau pulang nih, seolah-olah kayak dikasih tanda seperti itu. Jadi dari situ ya sampai sekarang alhamdulillah. Ada rasa ketakutan nggak sih kok di usia sekarang yang Tinggal tisu dong, tisu dong, Pon. mungkin kok ada rasa ketakutan nggak sih di usia 70 tahun sekarang gitu kan, selain mungkin usia udah lanjut usia tapi kegiatan masih ada, terus sempat udah perasaan seperti tadi, gimana itu? Maaf ulangin lagi. Ada rasa ketakutan juga masih di usia-usia sekarang kan usia 70, udah usia lanjut usia lah ya, makin sensitif perasaan itu, pastinya makin banyak kepikiran untuk hal-hal yang akhirat nantinya, ini gimana? Ya kalau ketakutan, kalau kematian itu nggak boleh ditakutin ya, karena semua orang akan meninggal, cuma tinggal tunggu antriannya aja kan. Nggak tahu yang muda duluan, nggak tahu empok duluan. Kalau untuk umur kan itu rahasia ilahi ya, rahasia Allah. Cuman dengan umur segini, maksudnya ya harus bersiap diri lah gitu, siap-siap kalau kita nih mau pulang gitu. Jadi ya mungkin yang membuat empok ingin jauh lebih baik ya balik lagi mengingat umur udah maaf uzur gitu. Persiapan kok apa nih mungkin di usia ini kan, kayak tadi kan mungkin ibu udah menyiapkan rumah ini Allah, mungkin sebelumnya ke almarhum Dorce sudah menyiapkan ketika dia meninggal kapan sendiri atau seperti apa, mungkin kok ada juga nggak sih keinginan untuk seperti itu mungkin, atau emang membawa bekal aja untuk akhirat nantinya? Kalau seperti menyiapkan kain kafan dan segala macamnya sendiri itu empok enggak sih. Kalau itu enggak, cuma lebih ke banyak berbagi, banyak sedekah, banyak berbuat baik, hati ditata ya, bagaimana supaya tulus, berbuat apapun ikhlas karena Allah, bukan karena cari panggung, bukan karena cari nama, bukan karena pengen dipuji gitu. Jadi hatinya harus ditata sedemikian rupa sehingga tulus dan ikhlas melakukan apapun dan untuk siapapun. Terus sama barangkali pikiran ditata juga ya. Jangan terlalu banyak aneh-aneh, jangan suka gosip, jangan suka ngecilin orang, ngejelekin orang ya. Pokoknya semua hal-hal yang nggak bagus menurut empok, semua empok udah buang sama sekali. Urusan dunia benar-benar empok buang, semua empok udah pasrahkan ke Allah. Dapat rezeki aja bersyukur, nggak dapat rezeki aja masih banyak aset empok yang bisa empok jual, gitu aja. Oke, terakhir mungkin di usia sekarang harapan-harapan apa sih yang pengen Iko masih tuju gitu? Ada tujuan nggak selain mungkin tadi sudah membangun rumah musola peninggalan ayah? Ada lagi nggak sih yang pengen Iko capai gitu? Kalau empok sih jujur nggak terlalu banyak keinginan, nggak terlalu banyak berharap ini itu segala macam, nggak ada sayang. Jalanin hidup aja sekarang apa adanya, mengalir seperti air, tidak aneh-aneh hidup dan selalu berbuat baik dan baik, sedekah dan sedekah. Alhamdulillah semua rezeki Allah yang atur. Nyatanya empok sampai saat ini dari 2021 sampai saat ini 4 tahun tidak ada syuting stripping, tapi alhamdulillah, maaf kalau mau bilang uang kok nggak habis-habis, Allah yang ngatur. Oke, terima kasih pelatih, sehat selalu.